al-khauf wa raja. Al-khauf wa raja. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu sabi' al-khawf wa ar-raja' i'timadul muhsin. Innal mu'mina al-muwahhid al-muhsin al-muwahhid al-muhsin hubbuhu lillahi ta'ala maqrunun bil ijlal wa ta'zim. Innahu hubbul mamluki li malikihi, hubbul 'abdi li sayyidihi, hubbul makhluqi al-maqhuri ad-dha'ifi lillahi al-wahid al-qahhar. ولذلك فإن المحبين الصادقين هم في هذا المقام في مقام المحبة، هم في مقام موزون اعتمادهم على الله تعالى بين مطلق الرجاء ومطلق الخوف، بمعنى أنه نخافه تعالى ظاهرا ونرجو منه باطنا، ونخافه في مقام الرجاء ونرجو منه في مقام الخوف، لأن مطلق الخوف للعبد يناقض قوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك مطلق الرجاء له، فإنه يناقض قوله تعالى أيضا لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. I'timadul muhsin. Kita berbicara tentang i'timad kepada Allah, kita bergantung kepada Allah. Itu jangan hanya berharap saja ya, tanpa ada kecemasan, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan. Atau juga kita takut kepada Allah saja ya, tanpa ada rasa harap ya. Itu sikap i'timad, bergantung kepada Allah yang salah. Tetapi i'timad kepada Allah itu mesti berada di tengah-tengah al-khauf dan raja. Maka judul ini kita menyebutnya i'timadul muhsin. Orang jika muhsin, maka i'timad kepada Allah mesti berada di tengah baina al-khauf war raja, antara khauf dan raja. Itu sudah otomatis ya. Orang sering mengkritik, jangan takut kepada Allah, lebih baik berharap ya. Artinya Muslim secara umum, katanya umat Islam pasif ya, tidak maju itu disebabkan menyikapi Allah dengan sifat takut ya. Ini orang di luar secara umum. Maka dia mencontohkan makalah-makalah ulama. Nah ini lihat, ulama fulan berkata begini-begini, ulama fulan berkata begini-begini, yang isinya mengandung kalimat-kalimat yang roja kepada Allah. Saya pernah dengar dulu sekali, sejak anak TK itu jangan ditanamkan Allah Maha Jabar, perkasa, neraka ya. Tapi Allah lebih diberikan sifat kasih sayang, penuh pengampun dan lain sebagainya. Memang tidak terlalu salah ya. Tapi secara dakik ya, secara tafasil
fi medanil amal itu hanya teori, ya. Karena orang-orang sufi telah mereka yang mempunyai tajribah ruhiyah, pengalaman spiritual dalam membangun rohani. Mereka mengatakan bahwa permulaan itu takut. Nah, mereka menyangka takut kepada Allah itu seperti takut kepada sesuatu yang menyeramkan, ular, macan yang dia lari menjauh dan tidak mendekat. Tidak demikian takut kepada Allah itu. Ya, takut kepada Allah justru semakin mendekat. Perumpamaannya itu seperti anak kecil dengan ibunya. Diangkat kayu oleh ibunya, dia lari ke pelukan ibunya untuk berlindung dari ibunya. Gitu. Sebenarnya takut kepada Allah itu takut yang dilandasi oleh cinta. Karena kalau tidak ada dilandasi oleh cinta, tidak pernah takut kepada Allah. Karena Allah itu sesuatu yang abstrak, yang tidak pernah dilihat oleh orang. Maka ketakutan itu ketakutan menjauh dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Itu makna takut itu di situ. Maka ulama telah menetapkan makna takwa, takwa menjauhi larangan, menjalankan perintah. Permulaan mana dulu? Permulaan jauhkan dulu larangan. Karena menjalankan perintah itu lebih berat daripada menjauhi larangan sebetulnya. Nah, maka menjauhi larangan didahulukan agar punya potensi tenaga yang cukup untuk melakukan pelaksanaan perintah. Itu. Sehingga ulama sampai mengatakan, yang penting jauhi aja larangan dulu. Ente belum bisa melaksanakan perintah, jangan pikirlah. Gitu. Ya. Itu satu tajribah ya mungkin. Bukan mungkin, itu satu tajribah. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang perlu kita pahami lebih dulu ini sebelum membaca kitab ini terus, bahwa takut dan khauf ini adalah merupakan hal. Ya. Takut dan harap ini merupakan hal. Al-khauf war roja itu hal, ya, min ahwalin nafs. Mana Pak? Khauf dan roja ini min ahwalil qalbi, nafs yani. Ya, ahwal maknanya sesuatu yang yatahawwal, yataghayyar, berubah. Antara takut, harap, takut, harap, takut, harap. Ya. Nah, yang perlu kita pahami bahwa hal ini ya, itu tumbuh muncul dari makom, dari makomat. Makanya secara umum bahwa khauf dan roja ini tumbuh dari cinta. Cinta itu sama dengan al-akhlaqul karimah.
Ya. Cinta sama dengan al-akhlakul karimah. Isi cinta itu akhlak. Ini kita bicara cinta rohani, cinta hakiki, bukan cinta kebutuhan fisik. Mata cinta dengan yang ijo-ijo, yang cantik-cantik, itu kan fisik, karena itu keperluan mata, keinginan mata. Keinginan itu cinta. Al-hub huwa iradah. Mata ingin melihat yang cakep-cakep, itu memang ya fungsinya mata. Wazifatul mata, wazifatul ain hiya iradatuh. Itu keinginannya. Ya. Wa hiya ghayatuh, itulah tujuannya. Ya. Tapi kita bicara agama, bukan bicara perut, bukan bicara hawas, panca indera, tetapi bicara agama adalah bicara rohani. Cinta yang dibicarakan dalam Al-Quran dan hadis bukan cinta mata, telinga, kuping, perut, kemaluan, pikiran, bukan, tetapi kalbu. Itu sebab cinta isinya akhlakul karimah. Kita sekali ngomong cinta kepadamu, itu konsekuensinya banyak. Harus memahami, mengerti, memaafkan, ya, memperhatikan. Kalau enggak, cintamu hanya di lidah, katanya gitu. Nah, maka mesti timbul rasa takut. Nah, maka kalau itu hal, sedangkan hal itu tumbuh karena maqam. Banyak hal selain khauf dan roja, seperti al-qabdu wal bast. Ya, seperti perasaan lapang, nyaman, senang, perasaan sempit, ruwet, rupak, apalagi itu, boring. Rohani kita tuh gitu. Nah, sebagaimana ini kita bicara kalbu rohani, maka kita ada fisik. Fisik juga ada takut, ada susah. Tapi tumbuh dari kegagalan keinginan fisik. Keinginan mata, keinginan telinga, keinginan kemaluan, keinginan perut. Jika ya, tidak tercapai, maka akan mengalami qabd, susah, senang. Itu disebut al-qabdu an-nubsani. Ya, al-bastu al-nubsani. Orang maksiat kan basat, tapi nubsani. Orang sholat basat, tapi rohani. Kalau rohaninya mati, tetap cemberut baik. Katanya sholat enak, saya sholat makin pusing. Iyalah, karena pusingnya pusing nafsu. Ya. Gitu. Nyari basatnya basat rohani, nggak dapat. Masuk aja ke majlis zikir, karena rame di lapangan, putih-putih nangis, sampai keluar pusing lagi. Mereka terus begitu. Itu sebab tasawuf itu kan dianggap sebuah thariqul ikhtisar, potong jalan tanpa harus mengalami hidup yang berulang-ulang seperti itu. Artinya, kalau tidak ada cinta, tidak ada rasa takut dan rasa harap. Ya, kalau tidak ada maqam, maka tidak timbul hal. Ya, tidak timbul hal. Nah, maka orang jika muhsin baru bisa memandang Allah bainal khauf war raja. Dalam pengalaman mereka, mula-mula itu takut kepada Allah.
ketika mulai masa pengisian rohani mulai terisi tuh. Kotak cinta itu mulai terisi dengan sifat-sifat mulia. Proses pengisian itu jika sudah separoh, timbul harap tuh. Karena dia sudah dapat menyabari Allah, meridhoi Allah, mengikhlaskannya, sudah jujur, sudah penuh tuh isi love itu. Jika sudah mencapai setengah, maka timbul harap. Ya, itu kan hal. Dari mana harap itu timbul? Dari separuh sifat yang sudah memenuhi ruang hatinya. Ya. Bila sudah kamil, sudah muf'am, sudah penuh, maka orang tersebut tidak ada yang dominan, mana takut mana harap. Pertama kan dominan takut, kedua pertengahan itu dominan harap. Ketika sudah penuh tidak ada yang dominan, dia seimbang. Itu. Jadi kita baca kitab, takut dan harap itu mesti seimbang. Itu sedang cerita satu martabat yang sempurna, itu matlamat dan idealisme orang Islam, orang beriman kepada Allah teh kudu begitu. Jadi bukan diterima oleh pikiran dan kemudian dia coba praktekkan, itu capek. Maka orang hidup dan beragama itu selalu bawaannya capek aja. Capek, susah, berat. Ya, karena tidak tahu bagaimana membangunnya. Membangun artinya konstruksi takwa. Ya. Jadi ketika sudah penuh kotak love itu dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan akhlak, apalah namanya, maka dia seperti burung terbang yang sayapnya sehat keduanya tuh. Kapan dia dominan takut, kapan dia harap dominan, itu di waktunya, di tempatnya, dan maka kita mendengar kisah orang-orang ahli nihayah, ya. Dia mengungkapkan ketakutan dia kepada Allah. Tapi bukan ketakutan yang tiada harap, justru ketakutan dari harap. Coba suami itu kenapa takut banget sama bini itu, saya tanya. Kenapa coba? Karena dia berharapnya sama bini doang. Kalau enggak dimasakin gue lah kan. Ya. Hilang aja salah satunya, cerai udah itu. Ya, gua ketakut sama lo, mantok lu sana ke emak lu, kan sudah, harapannya nggak ada tuh, takutnya juga bubar. Nah ketika itu ada, ya udah apa, diemet deh, gitu. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, karena antara takut dan harap itu dia. Jadi kita dengar kisah akhir kematian orang-orang yang soleh ya, yang ahli nihaya itu. Ada yang pengen banget mati, ada yang takut banget mati. Ya. Kita tidak bisa mencontoh saya golongan yang mana ini, yang nggak bisa. Tergantung keadaan jiwanya. Ya. Dan ketika dia berada dalam takut yang dominan, itu bukan harap, itu tidak ada, penuh harap. Penuh harap. Takut itu harapnya, harap itu takutnya bagi dia.
Adapun dia ngomong takut, ya, tergantung ibsohnya, kemampuan dia mengungkapkannya itu. Padahal takut dia sebut harap, padahal harap dia sebut takut. Karena itu sudah menyatu, dia tidak tahu apa namanya. Gitu. Maka mereka mengatakan aku takut mati, ya. Aku takut mati bagaimana di sisi Allah. Sebetulnya harap. Gitu. Cuman kecerdasan mengungkapkannya dia lihat dari sisi takut. Ghadan alqa ahibba Muhammad wa hizbah. Besok saya ketemu Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Harap kan itu. Itu lagi sekarat. Padahal dia penuh ketakutan, jangan sampai kagak ketemu. Ya. Namun bagi permulaan jangan ngomong harap. Takut terus. Nah, maka untuk mengisi rasa ya keadaan takut, dia perlu mendapat informasi Allah bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha penyiksa, Allah Maha, itu mesti dia dapat informasi itu. Nah, maka ini kita kasih judul pertamanya i'timadul muhsin, bahwa seorang mukmin yang muwahhid, yang muhsin. Innal mu'mina al-muwahhid al-muhsina. Mukmin yang muwahhid, yang muhsin. Hubbuhu lillah, cintanya kepada Allah itu disertai rasa ijlal wa ta'zim. Cintanya disertai rasa pengagungan yang tinggi. Kenapa? Karena dia cinta kepada karena dia cinta mamluk kepada malik, rakyat kepada raja umpamanya. Cintanya hamba kepada tuannya umpamanya itu. Cintanya al-makhlukul makhur, makhluk yang di bawah ya intimidasi Tuhan, ya, yang lemah kepada Allah yang tunggal dan maha perkasa. Oleh karena itu pencinta yang shadiq itu berada di makom ini, makom muhsin ini. Maka itu makom mahabbah. Muhsin dengan muhib sama saja maknanya. Artinya mereka berada di satu makom yang seimbang iktimadnya antara kemurnian harap dan kemurnian takut, seimbang. Artinya kita takut secara zahir, tapi batin kita berharap. Itu berada di situ. Ini potret idealnya begini. Kita kudu sampai ke titik itu. Karena itu adab yang betul kepada Allah. Jika tidak, maka tidak beradab. Ya, orang kalau tidak cinta tidak beradab. Orang yang beradab itu orang ahlul hub, itu ahlul adab. Dan kita takut kepada Allah di makom roja. Dan kita berharap kepada Allah di tempat khauf. Karena kalau mutlak takut saja, takut murni, itu menyalahi firman Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa kepada rahmat Allah, karena Allah Maha Pengampun semua dosa. Kalau mutlak harap, ini juga menyalahi firman Allah, tidaklah merasa aman kepada makar Allah melainkan orang-orang yang rugi. Ya, orang aman nyaman, Allah nggak ada lah, Allah akan membalas. Ya, tidak. Taib. فالمقصود من هذا التقرير التنبيه على أن الله تعالى جامع بين الأمرين والضدين. أما علمت أنه سبحانه متصف بصفات الجلال والجمال مثل صفة الرحمة وصفة النقمة، وهو تعالى الغفور المعذب والمنعم المنتقم
غير أن رحمته مقدم على الغضب بموجب قوله تعالى في الحديث القدسي سبقت رحمتي غضبي. ولقد قيل لأبي سعيد الخرازي رضي الله عنه بما عرفت الله فأجاب بقوله بجمعه بين الضدين. Nah, maka maksud daripada pernyataan ini al-khauf war roja ini sebuah teguran ya, peringatan, pemberitahuan, catatannya bahwa Allah itu menghimpun antara dua perkara dan dua yang berlawanan. Kita tahu bahwa Allah mempunyai sifat jalal dan jamal, ya, sifat rahmah dan sifat nikmah. Allah maha pengampun dan maha penyiksa. Allah maha pemberi nikmat dan maha pendendam. Namun rahmat Allah lebih didahulukan daripada murkanya. Sesuai dengan firman Allah, sabaqat rahmati ghadabi. Ya. Kasih sayangku mengalahkan marahku. Artinya marah itu keluar dari kasih sayang. Dikatakan oleh Sidna Abi Sa'id al-Kharraz, bima arabtallah, dengan apa engkau mengenal Allah? Jawabannya bijam'ihi baina diddain, dengan jamaknya Allah, satunya Allah antara dua perkara yang berlawanan. Jika orang sudah berada di antara dua berlawanan, dia takut kepada Allah, harap kepada Allah, maka itu orang sudah mengenal Allah. Enak dari Allah, tidak enak dari Allah, itu maknanya dia tidak pernah dia memandang ada selain Allah. Tidak. Itu orang memuji kita mulutnya dan itu orang mencaci kita mulutnya, kedua-duanya tanbihun minallah. Sudah. Ya, jangan pernah berurusan dengan selain Allah, karena Allah yang berurusan setiap hari. Huwa fi sya'ni kulla yaumin. Dialah yang punya urusan setiap saat. Maka orang sufi, para aulia, orang soleh, kalau kudanya binal, enggak digebukin kudanya, dia perbaiki hubungannya kepada Allah. Ya, karena semua hati di tangan Allah. Allah yuqallibu kaifa yasha. Hati kita dan hati orang lain. Ya, seorang wali naik kuda, kudanya ngamuk-ngamuk, turun diikat, dia sholat 2 rakaat berdoa. Saya apa kuda saya yang berubah? Kita kan nggak tahu kalau kita sudah berubah, apakah kebaik atau keburuk. Tahu-tahu begitu menghadapi sesuatu, kita tidak dapat mengatasi. Orang tua sedang pusingnya, THR belum turun-turun, yang ada teh manis melulu. Ya, tiba-tiba anak bader banget. Nah, kita udah nggak merasa bahwa kita tuh sudah berubah ya. Biasanya anak mau pagi mana aja kita tenang aja. Kok ini ya, kenapa tidak seimbang begini? Nah, ini kan ada perubahan. Atau memang bocahnya lagi gimana kan gitu. Kedua-duanya berada di tangan, ya, di tangan Allah, dalam genggaman kekuasaan Allah. Maka yang kita yang kita lakukan adalah al-luju ilallah. Ya Allah, ini hatiku dan hati istriku ada di tanganmu. Ini siapa yang kira-kira berubah ini? Apakah saya yang udah memang nungguin THR 73 juta belum datang-datang? Ya. Jadi rungsing udah, atau memang istri yang berubah? Kedua-duanya berada di tanganmu, berikan kami kekuatan. Sudah. Itu
berarti dia mengenal Allah tuh, karena kedua-duanya berada di tangan Allah. Taib. فرجاؤهم معلق برحمة الله تعالى ولا يخافون إلا الله هم أشد الناس خوفا من الله تعالى وقد جمع الله تعالى أركان هذا المقام الإيماني الإحساني الرفيع في وصفه للملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والصالحين العابدين فقال جل جلاله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا لكي يبقى المسلم مطمئنا ومتيقظا يحلوه الأمل والرجاء في رحمة الله ومغفرته وهو كذلك يخشى ويخاف من الله سبحانه وهذا هو المنهج الوسط العدل. Maka harapan mereka bergantung kepada rahmat, dan yang mereka takuti hanya Allah. Bahkan mereka adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Orang makin dekat kepada Allah itu takutnya makin tinggi, seiring dengan harapnya juga makin tinggi. Coba tanya kepada hati kita, takut gak sama Allah? Ora kayaknya lah iyalah. Jika tidak ada hub itu tidak ada takut. Kita takutnya masih kepada orang. Kenapa kita kasih judul I'timadul Muhsin tuh. Siapa Muhsin itu? Muhsin itu adalah orang yang ru'yatul Rabbi. Itu muhsin, orang yang melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Melihat, batinnya melihat Allah. Maka takutnya ya kepada Allah. Allah telah menghimpun rukun makom iman ihsan yang rofi ini ketika Allah memuji sifat malaikat al-muqarrabin, para nabi al-mursalin, para salihin al-abidin. Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim. Mereka orang-orang yang berdoa, yang mengharap wasilah, perantara kepada Tuhannya. Itulah para anbiya wal mursalin wal auliya wal amilin wassalihin al abidin. Mereka orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, mencari wasilah. Lalu Allah tanya, ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah. Siapa lagi orang yang paling dekat dan berharap kepada rahmatnya dan takut kepada azabnya? Nggak ada kecuali mereka. Ini kan sifat malaikat, sifat al-anbiya wal mursalin, orang yang yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Ini wasat, adil. Orang yang punya sifat ini yabqal muslim mutmainnan wa mutayaqqidha. Tentram dan selalu mawas, berjaga diri. Tayaqquz itu sadar. Yang diiringi oleh al-amal war raja, yahdu itu yang distarai, yang di seperti garisan itu yang sama tuh, itu namanya yahdu. Harap dan takut itu sama dalam rahmat dan magfirah Allah. Dia takut kepada Allah. Inilah manhaj yang al-wasat wal adl. Naam. Farraja'u manzilatun 'azimatun min manazil al-'ubudiyyah wa hiya 'ibadatun qalbiyyah tatadammanu dhullan wa khudu'an
أصلها المعرفة بجود الله وكرمه وعفوه وحلمه ولازمها الأخذ بأسباب الوصول إلى مرضاته وهو حسن ظن مع عمل وتوبة وندم. Harap itu kedudukan yang sangat agung ya, kedudukan agung, kedudukan ibadah yang agung. Artinya orang yang beribadah kepada Allah itu ya, punya perasaan harap, kalau enggak ya lungsek. Orang kalau punya rasa harap itu yang mendorong dia untuk beramal tuh. Lalu rasa takut itu yang membuat dia hati-hati dan teliti kepada amalnya. Orang yang punya harap doang itu akan sembarangan. Ya. Seperti anak kecil bontot. Ya, itu kan gak ada takutnya sama orang tua, itu harap doang. Lihat kelakuannya anak bontot. Ya. Saya mah bukan bontot, saya mah bukan. Saya mah anak paling tua. Ya. Yang paling tua itu yang bontot. Artinya apa? Rasa harap itu rasa ubudiyah. Ya. Dan roja ini adalah ibadahnya ibadah qalbiyah. Ya, harap ini ibadah qalbiyah yang mengandung rasa zalil, rasa khudu, rasa rendah dan rasa tunduk. Itu takut. Sumbernya apa? Sumbernya mengetahui, mengenal ma'rifat ya, akan kedermawanan, kemurahan, keampunan dan kemaafan Allah. Ini ma'rifat ya, bukan ma'rifatul akal tapi ma'rifat rohani. Nah, indikasinya orang yang penuh harap itu orang yang selalu komitmen dengan melakukan usaha sebab-sebab untuk mencapai kepada ridhonya. Salat, berdoa, itu ekspresi orang yang harap. Ya. Karena dia husnudzan kepada Allah yang disertai perbuatan taubat dan menyesal. itu harap, takut. Wal khawfu kadzalika manzilatun 'azimatun min manazil al-'ubudiyyah wa huwa min ibadati al-qulub allati la takunu illa lillahi subhanahu wa sarrafaha li ghairihi syirkun wa sarrafaha li ghairihi syirkun akbar. إذ أنه من تمام الاعتراف بملكه وسلطانه ونفاذ مشيئته في خلقه. Takut juga demikian sama, manzilah azimah, kedudukan yang agung, kedudukan ibadah hati. Ya. Yang ibadah dia hanya kepada Allah, itu takut namanya. Dan dia berpaling keberpalingan kepada selain Allah itu syirik. Ya, kan takut hanya kepadamu. Nah, itu merupakan tingkat pengakuan yang sempurna, pengakuan akan kekuasaan dan kerajaan Allah, dan akan nafaz masyiatih, kehendak yang dapat terlaksana itu hanya Allah saja kepada makhluknya. Maka dia takut. Taib. Al-khawfu wa raja'u yatajallayani inda al-qiyami bil ibadat illa anna al-ibadat la taqtasiru ala tilka ash-sha'air al-ma'rufati wa innama tashmalu kull manahi al-hayati fal-ibadatu allati khalaqana Allah li ajliha hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فهي ميدان واسع وأفق رحب
تشمل الفرائض والأركان والنوافل والمعاملات والأخلاق وتشمل كيان الإنسان كله وجوارحه وحواسه جميعها فالمسلم يعبد الله تعالى في كل أوقاته وأحواله فحياته كلها لله رب العالمين. Maka takut dan harap itu menjelma, ya tajalliyani indal qiyami bil ibadat. Di mana menjelmanya? Ketika dia melaksanakan ibadah. Nah, ibadah ini bukan hanya ibadah yang simbolnya ma'ruf, salat, puasa, zakat, haji, itu syair yang ma'ruf. Tetapi ibadah mencakup semua sisi kehidupan tuh, politik, ekonomi, budaya, sosial, seni, ya. Semua sisi ibadah yang Allah ciptakan untuk ibadah itu semua. Maka ibadah itu nama yang komprehensif, ya. Nama yang jami, mencakup semua itu ibadah. Makna yang mencakup semua apa? Semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sesuatu yang Allah suka dan Allah ridho, maka ketika kita lakukan itu ibadah. Semua kebaikan, ya, itu adalah Allah suka, Allah ridho, dan itu ibadah. Nah, maka ketika melakukan ibadah akan menjelma di dalam jiwanya, ya, rasa harap dan rasa takut, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan, zahir dan batin. Maka ibadah itu medannya luas, ya. Dan kawasannya luas, mencakup yang pardu-pardu, yang rukun-rukun, yang nawapil-nawapil, muamalah, akhlak, itu juga semua ibadah. Mencakup seluruh esensi manusia itu, mata, pikiran, telinga, mulut, semuanya itu, anggotanya, panca inderanya, semuanya itu juga mengandung ibadah, ya. Berhubungan suami istri itu ibadah. Itu pahalanya besar itu, Pak, ya. Nah, seorang muslim menyembah Allah setiap waktu dan keadaannya itu. Di mana tidak menyembah Allah tuh? Itu sebab kehidupannya semuanya lillahi rabbil alamin. Itulah al-khauf war-raja. Jadi orang jika sifat dua ini sudah jadi satu, menjelma dalam jiwanya, maka dia tidak pernah putus asa, ya, dan tidak pernah juga kecewa. Tidak ada kamus putus asa, kecewa, merana, duka, lara, sengsara, derita, apalagi, ya, sakitnya tuh di sini, itu tidak ada itu. Jadi kalau kita ada penyakit-penyakit itu, berarti di kalbu kita tidak punya maqam yang agung, al-khauf war-raja. Kenapa disebut maqam? Hal bagi aulia itu maqam. Kenapa? Kita kan takut ama harap itu kadang-kadang, ya, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak ada, ya. Itu berharap, itu takut. Kalau mereka senantiasa, ya, berubah-ubah senantiasa, takut harap, takut harap, takut harap, takut harap. Artinya sudah balance lah jiwanya tuh. Karena Tuhan yang mengatur orang jika pasrah kepada Allah. Ini pasrah bukan pikirannya, bukan pasrah pikiran dan bukan pasrah fisik, tapi pasrah akhlak. Maka dia hidupnya seimbang. Orang yang tidak seimbang itu ima pemula atau kelewat ekstrim, ya, itu tidak seimbang hidupnya. Maka kebahagiaan itu terletak di situ. Taib. Al-khawfu war-raja lil mu'minin kal janahain binisbati lit-tayr, lakinnahu yatiru bihima fi samai ta'abbud li rabbih 'azza wa jalla. Wa la budda min tahqiq at-takafuri wat-tawazuni bain al-khawfi war-raja'i
حتى تستقيم حياة المؤمن في الدنيا ويفوز بالنعيم في الآخرة إذ إن تغليب الخوف دون حاجة إليه يفضي إلى القنوط كما أن تغليب الرجاء دون حاجة إليه يفضي إلى الأمن المؤدي إلى التفريط. Nah, maka takut dan harap bagi seorang mukmin itu diumpamakan dua sayap burung. Tapi sayap takut dan harap ini terbang di langit ibadah kepada Allah. Maka jika punya dua sayap itu maka mesti takafu wat tawazun, mesti seimbang. Itu otomatis di dalam jiwanya itu mesinnya otomatis. Kalau dia berada di tempat takut, tempat maksiat, maka sayap harapnya itu kencang. Ya. Ketika dia berada di tempat harap ibadah, takutnya terus juga kuat. Ya, sehingga hidup seorang mukmin di dunia itu tastaqim. Ya, dugri apa? Lurus. Karena nggak bisa miring tuh. Karena selalu sayapnya seimbang. Jika ramanya udah loyok, naik lagi terus. Tidak ada kamus putus asa, tidak ada. Putus asa itu dari nafsu. Kalau nafsunya sudah di bawah rohani, mana ada putus? Ya. Asanya itu asa akan harap. Derita itu orang punya takut saja, orang punya harap saja itu derita. Sehingga dia mendapat kenikmatan di akhirat. Karena kalau dominasi takut yang berlebihan, artinya duna hajatin ilahi ini, takut yang duna hajatin ilahi, ya. Yang berlebihan, takut yang tidak diperlukan itu membawa kepada putus asa. Begitu juga harap yang berlebihan itu membawa kepada rasa aman yang membawa kepada tafrid. Ya. Dia rasanya aman, rasanya nggak pernah merasa bahwa Allah itu sedang menghukum dia, sedang menegur dia. Ya, tidak ada. Seorang jika tidak beriman itu tidak punya takafu tawazun, ya, dia menyaksikan satu, katakan eksiden atau satu kejadian yang tragis, dia tidak dapat merasakan bagaimana kedudukan Allah di dalam hatinya, itu dia tidak dapat merasakan. Dia aman aja, aman. Itu orang yang hanya punya rasa harap. Itu menunjukkan bahwa sayapnya patah, itu sakit, tidak sehat. Taib. وحد الاعتدال في ذلك أن تغلب جانب الخوف عند الحاجة إليه تغلب جانب الرجاء عند الحاجة إليه فالمرء عند كثرة العصيان مع شدة الخوف يحتاج إلى تغليب الرجاء على الخوف أما العصيان مع الأمن فصحابه بحاجة إلى تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء. Nah, maka batas i'tidal itu dalam perkara ini apa? Yaitu dominasi sisi rasa takut itu adalah di waktu yang diperlukan. Begitu juga dominasi harap itu juga indal haja ketika diperlukan. Contohnya seorang ketika banyak maksiat mesti timbul rasa takut yang luar biasa tuh. Pada saat itu dia perlu dominasi harap yang banyak. Begitu juga
Adapun orang yang berdosa tapi aman, merasa aman, ini orang perlu dominasi rasa takut di samping rasa harap. Jadi ada orang berdosa aman aja, ini perlu rasa takut. Perlu dia membaca firman-firman Allah ya, yang mengancam bagaimana orang melakukan dosa agar timbul rasa takut. Karena ada orang berdosa aman aja, maka hatinya mati. Maka hidupkan hati itu dengan hikmah. Maka hati yang tidak punya rasa takut itu mati. Maka menghidupkannya hati yang mati dengan kata-kata hikmah. Ya, dengan kata-kata hikmah. Duduk di majalisul wa'zi wa tazakkur. Sering hadir di majelis zikir dan tazakkur. Ya. Orang hidup, berusaha, bekerja, suami istri masih muda ya, sama sekali tidak punya jadwal untuk rohaninya tuh, untuk jiwanya, ngaji, zikir sama sekali. Dia merasa sudah tidak perlu, sibuk, udah lewatlah masanya. Padahal dia dongka, kering kerontang jiwanya itu. Otak itu jangan sampai kosong dengan ilmu ya, mawaiz, kata-kata hikmah. Ini sub yang pertama berbicara tentang potret yang ideal ya. I'timad al-muhsin, i'timadul muwahhid, i'timadul arifin. Dia takut dan harap itu sudah seimbang. Nah sekarang bagaimana kemudian kita bukan orang muhsin, kita bukan orang, apa yang kita lakukan kemudian? Taib. وتفسير لهذا الإجمال نقول إنه ليس من أحد لم يستشعر الخوف حتى أجرأ الشجعان وليس منهم من لم يتذلل بالرجاء حتى أعتى المستكبرين وتعريف العلماء للخوف والرجاء أنهما المواطن وهما يرجو القلب ضما ويخلعه عن طمأنينة الأمن وثانيهما يهزه سرورا عند استرواحه الأمل ويطرد عنه ركلة اليأس وهذا تعريف لهما لا يزيد الناس معرفة بهما وربما كان التحويل عليهما وكشف مباعثهما وآثارهما والبحث عن مواضع اجتماعهما sebetulnya. اجتماعهما أو رجحان واحد منهما أنفع وأجدد. اجتماعهما. Rincian kepada makna global ini kita katakan bahwa tidak ada seorang yang merasa takut ya, sehingga dia sangat berani, ajra'u syaja'an, paling berani-beraninya orang yang berani ya. Dan sebagaimana juga tidak ada orang yang sangat merendah-rendah karena harap ya, sehingga a'tal mustakbirin, sehingga dia menjadi orang yang paling congkak dan sombong. Maka definisi ulama terhadap takut dan roja, keduanya itu adalah min qabilil khawatir, itu dari bisikan, dari lintasan jiwa. Kan lintasan itu ada lintasan jiwa, ya ada lintasan pikiran, lintasan akal. Lintasan akal itu dikatakan lintasan malaikat. Lintasan jiwa kalbur ruh itu lintasan Tuhan, lintasan Allah. Ada lintasan setan ya, dan ada lintasan nafsu. Lintasan-lintasan nafsu itu yang tumbuh dari
semua keinginan anggota tubuh tuh. Kita ingin THR itu enggak hilang-hilang itu lintasan itu. Itu dari keperluan tubuh kita. Pengen kelihatan cakep, ya, baru, ya, lintas terus. Ya, sholat juga keingetan, ya, kayaknya enggak punya baju baru dah ini mah dah. Terlintas terus. Itu lintasan nafsu namanya. Ya. Nah, maka timbul takut dan harap itu kan minal khawatir, min qabilil khawatir. Nah, kalau orang punya rohani, maka lintasannya dari malaikat dan dari Allah. Ya, maka takut dan harapnya kepada Allah. Salah satunya wa awwaluhuma, yang pertama adalah yarjul qalbu ghamman wa yakhla'uhu an tuma'ninatil aman. Hati penuh harap sehingga akan timbul rasa gundah, sehingga dia tidak mempunyai rasa tentram. Yakhla'uhu, ya, sudah dilepaskan dari rasa tentram dan aman. Ya. Yang keduanya, ada orang digoncang oleh kegembiraan ketika angan-angan itu tumbuh, ya, maka putus asa itu akan terusir, akan, artinya keputusan akan hilang karena dia gembira banget, karena ketika dia punya harapan amal, nggak ada putus asa itu. Wah, tapi kalau orang lagi penuh rasa takut gitu, maka dia tidak tentram, tidak nyaman. Ini orang menyangka ta'rif itu sebatas itu, maka ta'rif ini tidak akan menambah pemahaman kepada khauf dan roja yang cukup. Ya. Wa rubbama kana at-tahwim alaihima wa kashfu maba'ithihima wa atharihima. Dia perlu memahaminya tahwim, yang ihatah alaihima, kepada dua-duanya dia mesti paham dan menyingkap apa motifnya dan apa pengaruhnya. Takut itu memberikan pengaruh apa, natijah apa, dan mesti memahami atau mencari tempat bersatunya antara harap dan takut, atau rujhanu wahidin minha anfa wa ajra, di mana yang dominan takut itu dan harap itu berada, yang bermanfaat, yang tepat. Itu orang mesti mengetahui bagaimana caranya. Ada orang ketika timbul rasa yarjul qalbul ghamman, ya, yarju itu artinya timbul rasa gundah, kehilangan rasa tentram, itu kan takut itu, ya. Atau tiba-tiba ada yahuzzu sururan, gembira karena ngarepin THR akan turun, ya. Nah, kalau begitu nanti begitu nggak dapat THR, wah kecewanya luar biasa. Ternyata najis, gitu ya. PA katanya begitu, akhirnya suaminya dibilang PA katanya gitu. Ya soalnya THR-nya belum kerja, nanti kalau udah kerja baru dapat THR. Lebih ini udah ngarep-ngarep, ini kan namanya harapan yang, ya, ketika tidak dapat kecewa. Lah kan akhirnya ngatain PA itu. Laki PA najis katanya itu. Coba itu. Orang mana tuh itu ya? Sampai di PA ya, ampun dah. Ya. Nah, ini bagaimana kita mencari, ya, tempat apa namanya timbulnya motif yang menumbuhkan rasa takut dan harap. Dan di mana kita mendapatkan
rasa haus dan harap itu seimbang. Bukan tahu-tahu wah lagi boring nih, ya. Atau nggak tahu nih kelihatan lagi enak banget, ya. Tanpa memahami makna takut, makna harap, ya. Seperti apa dan bagaimana. Nah ini kita mesti mengetahui agar orang tidak gegabah berani banget akhirnya hancur, atau harap sangat juga akan hancur. Taib. Wal khawfu alladhi naqsidu bihi fi maqalina laysa huwa ma yafhamuhu al-'awam min ar-ra'bi kastish'arihim min al-hawabi wal-dhawari aw al-maradi wal-'adwa kama la nuridu min ar-raja'i muda'abatul amali bil-amani والخيال والأكاذيب ولكننا نقصد بالخوف الذي هو فضيلة بالكف عن الأذى واجتناب الإهمال والمعصية واختيار الجد والطاعة ونقصد بالرجاء ما نتوقعه من أمر محبوب يحدث لا محالة عن أمارة نظنون أو معلومة. Itu bukan tak marbutoh ya, itu hak nazunnuna. atau nunnya itu maznunah. Nunnya jadi ganti enak. Amarah maznunah. Ya. Ciri-ciri yang diduga ya, maznunah, maznun. عن أمارة مذنونة أو معلومة وهما بالمعنى التي نقصدها منهما يرادان جميعا في أمور الدنيا وأمور الآخرة على سواء. Jadi rasa takut di sini yang kita maksud di perbincangan kita ini bukan takut yang dipahami oleh orang secara umum seperti rasa takut dari harimau, dari binatang buas, dari sakit, dari corona. Ya takut yang wal maradu wal adwa itu kan takut yang mewabah itu, yang akut itu kan takut kepada corona itu, bukan takut itu. Begitu juga harap, bukan harap permainan angan-angan harapan, ya bukan khayalan, sesuatu yang kosong, yang akazib itu cerita kosong ya. Seperti orang nungguin bisnis kapan meleduknya, itu kan harapan kosong itu. Lah dia cuman yang punya tanah bukan. Iya. Cuman calo ya. Lagi ngarepin, itu kan ngarepin akazib. Enggak tahu udah transaksi dia mau ditinggal. Lah kan itu. Ya, lagi nungguin baik. Ya karena ustadz tukang doa, dikira ada gede bagiannya doa, itu udah ditinggal. Ya, ustadz lagi ngedublong, nungguin bangunan belum selesai nih, nungguin bisnis meleduk. Ya. Itu namanya muda'abatul amal bil amani. Ya, bukan harap seperti itu ya. Tetapi yang dimaksud dengan takut di sini adalah sebuah fadilah, sebuah sifat mulia ya, yang disebabkan dengan al-kafi anil adza. Ya. Wajtinabil ihmal wal ma'siyah. Itu fadilatun bil kafi wal adza. Dia tidak mau menyakiti, menjauhkan sesuatu yang ihmal, sesuatu yang ihmal itu sifat pengabaian tuh, dan maksiat. Itu takutnya takut begitu, takut salah, takut nyakitin ya, takut kurang tanggung jawab, takut maksiat.
Maka orang yang punya rasa takut, dia akan bersungguh-sungguh dan taat. Itu tandanya takut. Ya. Orang takut tapi tidak menunjukkan ketaatan. Kata orang tua, ini bocah gak ada takutnya pisan ya. Gitu. Ya. Lihat anak kecil itu, kita udah bilangin 10 kali, diem aja, kan ihmal itu. Ya. Orang takut itu dia tidak mau mengabaikan. Siap gitu. Kayak tentara kan. Kamu salah, siap. Ya, udah betul-betul apa? Dia mempunyai satu fadilah, satu keutamaan. Ya. Dan yang dimaksud dengan raja juga, roja, yaitu harapan kepada sesuatu yang baik yang disukai oleh dia, yang mungkin terjadi. Melalui apa? Melalui indikasi yang memang yakin, yang indikasi yang betul, yang maklum, yang sudah diketahui. Wah, kayaknya mau meleduk nih, udah ada indikasinya tuh, maka diharapkan. Ya. Romanya kalau udah bawa cek begini, udah jadi nih. Nggak tahu cekik, ya. Dicekik tuh. Tetapi perkara ini yang mahbub, perkara yang baik, yang tidak mustahil terjadi. Keduanya itu adalah keduanya takut dan harap itu adalah bil ma'anil lati naqsidu minhuma yuradani jami'an fi umurinam, ya. Baik itu masalah dunia, masalah akhirat, dua-duanya sama. Harap, takut, harap, takut. Jadi sesuatu yang bukan mustahil. Kedua-duanya. Taib. والناس وهم يخوضون في مسالكهم إلى أبراضهم يخوضونها من إحدى طرق سلاسل، فإما من طريق الأمن والجرأة، وإما من طريق الخوف والرجاء، أو يصدون عن الطريقين إلى طريق اليأس والقنوط، وكلها طرق تجتمع على خط من وسط وطرفين تتمثل عليه إحدى قضايا الفضائل في الفلسفة اليونانية. طرفاه يؤديان إلى مذلة وانحراف، وأما الوسط فهو معدلة الطريق. Nah, manusia, orang dalam mengarungi perjalanannya mencapai tujuannya, orang jika punya tujuan dalam hidup ini, kan orang sedang melakukan sesuatu, ya, mengarungi, menjalani sesuatu yang yang dia tuju, yang dia tuju, maka dia akan melintasinya, melaluinya, ya, min ihda turuqi salas, 3 bentuk jalan itu. Ada orang yang jalannya thariqul amni wal jur'ah, ada yang pede banget, ya, aman dan jur'ah, itu aman dan berani, pede kan, ya, pede banget. Ada orang yang thariqil khauf war roja, dia tengah-tengah, ya udah, kita siapin aja semuanya, terserah kepada Allah. Ini kan namanya, ada orang yang terbendung tuh 2 jalan itu, ya, bahkan condong kepada putus asa. Ya udah dah, kayaknya saya mau udah putus asa dah, ya. Cuma 3 tuh. Semua jalan itu akan bertemu di satu titik, ya, dimana mana tadi? Turukun tajtami ala khattin min wastin. Yang akan tajtami, akan bertemu di atas titik tengah. Ya. Titik tengah. Wa tarfaini tatamassal alai ihda qadayal fadail fil falsafah. Tarfahu yu'addiyani ila mudilla wan khirab. Yang satu adalah yang berani banget, itu sesat. Yang harap banget, itu menyimpang. Nah, maka kalau
dia berada dalam wasat, maka itu adalah jalan yang ma'dalah, jalan yang lurus, ya. Gitu. Meskipun dia itu menyimpang, ya sama titiknya. Ya apa? Harap banget, takut banget, sama titiknya, sama-sama keluar daripada jalan lurus. Ya, imma jatuh ke kiri berlebihan, imma jatuh ke kanan. Ya, jatuh ke kanan berlebihan, jatuh ke kiri, ya, akan banyak pengurangan yang banyak, pengabaian yang banyak. Maka imma dolal, imma inhira. Ya seperti timbangan kan, imma berat ke sini, imma berat ke sini. Tapi kalau seimbang, ya, semua orang dalam kehidupan seperti itu. Baik. Wa ala tariqil amni wal jur'ati yasluku al-jahilu wal mughtaru ila bughyatihi. Nah, orang yang jalannya pede banget ini adalah orang-orang yang bodoh dan tertipu. Ya. Orang yang menempuh kepada tujuannya ini orang-orang yang jahil wal mughtar yasluk ila bughyatihi. Ini pede banget. Nah, bahwa la yursilu basarahu liyara. Basarahu liyara. Wala fikrahu liyahsib. Wala basiratahu liyahkam. Wa innama yakhbatu al-ashwa'u aw al-amya mutawahiman al-amni min al-atharat walakinahu la yasilan wa lan ya'mana idh laysa fi tariqil hayati wal jiddi tariqun wahidun yakhlu min aqabatin aw mashaqqatin hatta turuqul lati mahadatha al-juhud wa 'abadatha al-azminatu wa salat fiha rudha'ul abai. Maka orang yang bodoh tadi itu, dia sama sekali la yursil basrahu liyara. Dia tidak melepaskan pandangannya untuk melihat. Dia pede aja jalan, ya. Dia tidak melihat bagaimana keadaan itu, dan pikirannya juga tidak menghitung-hitung. Hatta basirahnya itu, mata hatinya itu sendiri tidak liyahkum, tidak menetapkan, ya. Kan mata batin itu mesti punya hukum, punya ketetapan, kemantapan gitu untuk memantapkan. Tetapi dia yakhbatul ashwa'a, dia berjalannya itu ashwa, sembrono, ya, atau amya, tutup mata itu buta, ya. Dia menghayalkan, ya, tawahum untuk sampai dengan aman tanpa ada asarat, tanpa ada rintangan aral. Nggak mau dia ada aral tuh. Namun dia adalah orang yang tidak akan sampai, ya. Tidak akan sampai. Taib. Karena apa? Karena di dalam jalan kehidupan ini tidak ada satu jalan, ya, tidak ada satu jalan pun yang penuh, yang kosong dari rintangan dan kesusahan, tidak ada, ya. Dunia ini darul ibtila. Maka orang yang jahil, ya, maunya sesuatu itu tidak ada rintangan, dia maunya apa yang dia ingin terjadi, harap. Ini adalah jahil. Sehingga, ya, tidak ada sesuatu yang kosong dari hambatan, rintangan, ya. Termasuk jalan-jalan yang sudah disiapkan oleh berbagai upaya itu juga tetap ada rintangannya, ya. Atau
yang sudah ditetapkan juga oleh sesuatu ketetapan yang pasti, tetap saja wasalat fiha radul aba. Ya, apa radul aba itu? Itu perumpamaan orang yang menyusu kepada al-aba, artinya orang yang sangat bergantung, ya, di dalam perjalanan waktu itu sangat bergantung. Ini adalah orang-orang yang pede banget, ya, penuh harap, nggak ada rasa perhitungan, rasa takut. Taib. Amal ya'su wal qunutu fahuma la yusammayani tariqan illa majazan idh huma aqabatun fi awali tariqi wa saddun mani'un li awali sa'i wal himmati fala ayatatahuma al-ya'su al-qaditu ila zar'in yahsuduhu aw thamratin yajniha لأنه لم يزرع ولم يسقي أو يتعهد فلا حظ له في ثمرة أو حصاد. Nah, kalau tidak terlalu berani banget, putus asa. Ya, orang yang sudah pesimis, ya, putus asa itu. Ya. Maka kedua sifat ini la yusammiyani tariqan illa majazan. Ya, dia tidak punya jalan itu. Bagi dia jalan itu nggak ada yang hakiki, ya, majaz. Karena keduanya itu sudah hambatan yang dijumpai. Pertama dia nggak punya jalan udah. Orang putus asa itu udah diam, udah nggak punya jalan. Yang dia katakan jalan itu tidak hakiki, ya, majaz. Ya, orang udah putus asa diam aja. Ayo udahlah, kayaknya udah nggak perlulah. Nah, udah nggak ada jalan bagi dia. Ya, karena sudah ada saddun mani, hambatannya, bendungan hambatan yang mencegah dia sejak mula-mula dia mau berusaha, mula-mula dia mau timbul himmah, timbul keinginan itu udahlah, ya. Ini salah juga nulis, bukan la ya tatokha, tetapi la ya takhatta, melangkah. La ya takhatta, la ya takhatta, kha dulu baru ta, bukan ta dulu baru ha. La ya takhattahuma, tidak dilalui itu oleh si pemutus asa, oleh si qanit, ya, kepada tanaman yang akan dia tuai atau buah yang akan dia petik. Nggak ada, wong dia nggak nanam, bagaimana memetik? Kayak orang nggak nanam, ya, bagaimana punya harapan ntar buahnya kali? Emang nanam lah orang. Nah, harap itu timbul kalau dia udah berupaya. Karena dia tidak menanam, tidak menyiram, ya. Atau ya ta'ahad fala hadzalahu fi samra wa hasad. Atau mungkin dia, ya, menangani tanaman dan siraman itu, tetapi memang tidak ada nasib buahnya atau panennya. Misalnya udah nanam dimakan wereng, ya udahlah, udah nggak ada harapan. Kayak begitulah putus asa itu. Gitu. Taib. Wa min ajibil amri anna hadaini al-tariqaini al-muhlikaini min al-amn wal ya'si awsa'u majalan wa ashalu sulukan wa aktharu da'iyan. Amma wasat al-khatti wa huwa masalakan wa aqallu da'iyan fa innahu al-fadilatu allati tatawassatu al-inhirafaini wal manjahu allati tartafi'u bainal muhlikataini. Nah, anehnya dua jalan yang mengerusak itu, menghancurkan itu, apa? Jalan pede rasa aman sama jalan putus asa. Ini justru, ya, ruangnya sangat luas. Artinya orang kebanyakan itu yang ditempuh. Ya. Punya calon laki udah pede baik, padahal, ya, atau calon biru udah pede baik. Sesuatu itu jangan pede banget, atau juga jangan putus asa banget, ya.
Tapi nggak bisa, memang nggak bisa orang menyikapi wasat itu, nggak bisa, karena jalan ini apa ya? Jangan, jalan ini perlu persiapan, kematangan, pengetahuan yang cukup. Ya. Bukan hanya upaya ya, kita juga ada sesuatu yang kita kerjakan, semua syarat-syarat manajemen dan semua administrasi, semua apa semua prosedur ya, protokoler sudah kita jalan itu ya. Itu juga kita mesti mempunyai dua sikap itu tuh. Itu juga masih ada aral dan masih ada rintangan. Udah tanda tangan di bank, tanda tangannya udah ada aja kan, ada ya. Nah maka orang tidak pernah masuk ke pintu wasat itu ya, keseimbangan jiwa itu. Karena itu perlu banyak ilmu, pengisian otak, perlu banyak sifat rohani. Atau satu jalan yang lain apa? Ngalamin dulu tuh jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu susah juga, nggak bisa. Karena segala sesuatu itu baru, nggak bisa kita ukur dengan pengalaman yang dulu. Ada aja yang lain. Tetapi jika dia memandang dengan rohani, semuanya akan yakshifulahu, akan tersingkap. Kayak orang udah pernah dari sono padahal belum ya. Itu orang yang punya kerohanian. Kalau orang yang punya pengalaman, nggak bisa jadi pelajaran ilmu yang, meskipun pengalaman adalah ilmu ya, bagi mereka awam. Karena mereka yang zuru binurillah, bukan yang zuru bitajarrubi aqlih, bukan. Nah maka yang paling banyak tuh orang tempuh, adapun jalan tengah, titik tengah, garis tengah. Ini jalan yang sempit sedikit sekali. Para penyerunya nih, para dai-nya nih ya. Penyerunya banyak, optimis, jangan pesimis. Tapi orang tetap aja melakukannya penuh pesimis, penuh optimis. Satu sayap. Jarang orang yang menyeru untuk ke wastul khat, titik tengah, yaitu titik di antara dua yang inhiraf ini. Dan dia adalah fadilah, dia adalah manjah. Apa manjah? Jalan kesuksesan yang akan tertapi, yang akan menghindari, membuang dua muhlikain, dua yang menghancurkan itu. Nah maka dari jalan antara takut dan harap inilah dia yaslukul qasidu ila mayuridu ya, orang yang qasid itu, yang menempuh jalan itu menuju apa yang dia ingini, baik secara individual atau secara kolektif, baik itu urusan dunia atau urusan akhirat ya. Oleh karena itu orang seperti itu, rasa takut dia akan menjauhi dia untuk merasa aman. Dan rasa pede itu rasa takutnya. Dan roja itu juga akan menjauhkan dia dari sikap pengabaian dan sifat putus asa. Ini bukan di pikiran, tetapi yang namanya wasat itu di hati. Wasatiyah itu qalbiyah ya. Maka orang yang berkomitmen di jalan yang lurus ini, maka dia akan menjauhkan kebodohan dan kepedean itu, kegururan itu ya. Ketika dia aman atau kerugian, kemalasan untuk berjalan dan tidak terus berjalan melangkah terus, tidak, tapi dia terus melangkah, tidak pernah berhenti. Itu orang yang berada di jalan lurus, nggak pernah dibelokkan ke kiri ke kanan, dia terus
Hidup ini hidup. Kita mengalami hidup siapapun, enak, nggak enak, susah, gagal, putus asa, belum tercapai, bla bla bla. Tapi nggak pernah dipikirkan, nggak pernah tumbuh rasa putus asa, rasa harap yang berlebihan, tidak. Ya. Terus dia berjalan karena memang itulah hidup. Siapa yang memiliki kehendak ini? Ya. Sampai kapan? Sampai mati. Taib. وليس من الطبائع السليمة ولا الفطرة المستقيمة دوام الانحراف إلى أحد الجانبين، إذ لا يحدث الانحراف إلا من حالة عارضة موجودة لمصاب بالسكر أو الكبد، وهو إن أفاق أو شفى. سكر limusabi bisukar أو الكبد. وهو إن أفاق أو شفي توسط في أمره واعتدل في سيره، والقاعدة أن يفيق السكران ويصح المكبود، أما أن يستمر الخمار أو الداء فأمر يكذبه العقل ويأبى القلب أن يصدقه ما دامت بيد المصاب جمع الدواء وهو على قيد الحياة. Bukan merupakan karakter yang sehat, ya, fitrah yang mustaqimah, yang masih bersih, yang masih lurus, ya. Dawamul inhirab ila ahadil janibain. Dia senantiasa berada pada salah satu yang inhirab itu, ya. Artinya fitrah yang selamat, fitrah yang bersih, itu dia tidak akan lama-lama berada di kepedean dan berada di keputusasaan. Itu tidak akan lama itu. Karena inhirab itu hanya terjadi itu dalam keadaan, artinya orang putus asa atau kepedean itu hanya terjadi dalam keadaan yang baru, sesuatu yang menimpa baru itu, dan sifatnya mauqutah, ya. Seperti orang tertimpa penyakit gula atau liper, itu, ya, keadaan yang orang kena penyakit apa, sukar itu, gula itu apa, diabetes atau penyakit liper. Dia jika sembuh maka dia berada di tengah, ya kan. Orang lagi sehat, gula, waduh, itu udah down, itu udah. Tapi ketika sembuh kembali lagi. Hati kita kalau liper atau diabetes, yaitu yang terjadi itu rasa putus asa. Itu. Ya, kita membuat ilustrasi yang gimana, ya? Karena saya lihat orang kalau udah penyakit gula itu udah sama bini udah gak bisa tidur, udah neng, udah sono neng, udah putus asa, udah diabetes, ya. Maka ketika afaqa au syufiya tawassata fi amrihi wa tadala fi sairih, kalau udah sembuh saja maka timbul lagi antara harap dan cemas. Itu. Maka kaedahnya di situ berarti orang yang penyakit diabetes itu sadar, orang yang sakit liver itu sembuh. Ya. Ini mabok, ya, sakran. Orang penyakit sakran dan orang yang letih. Maaf, artinya orang inhirab ini hanya berada ketika orang mabok atau orang keletihan, kabad, ya, bisakri, bukan sukar, sakri, ya. Orang yang kena mabok atau orang yang kena keletihan banget. Kalau udah
pulih, udah. Ya orang berjalan letih atau mabok, udah hilang tuh keseimbangan dia. Nah maka kaedah orang sadar dari mabok, sembuh dari letih, ya, ini berarti keadaan yang normal. Ya, orang mabok adalah orang keadaan yang, atau orang letih banget, habis berjalan jauh letih. Nah adapun orang yang terus minum khamar atau berada dalam penyakit, maka itu selalu akalnya itu tidak hidup, tidak, ya, selalu akalnya mendustakan. Ya, orang mabok, ya akalnya kan gak berfungsi, dia nggak bisa nangkep dari akal tuh. Ya orang mabok kan jalan gitu, di jalan ketemu orang mabok juga malam-malam itu. Jadi orang mabok di pinggir jalan lagi tiduran aja, datang orang mabok, nanya, "Bang, itu bulan lampu tiang di jalan tuh." Kata yang mabok jawab, "Maaf, saya orang baru ya, nggak tahu." Ya, semuanya itu an yakzibuhul aql. Ya, akalnya itu tidak bicara dengan benar. Ya, begitu juga orang yang putus asa atau takut, akalnya nggak berfungsi dengan baik, nggak memberikan informasi yang benar. Karena dalam keadaan putus asa, dalam keadaan. Begitu juga al-qalbu ya'ba an yusaddiqu, hati juga tidak mempercayainya. Ya, selama orang yang kena penyakit itu tadi, ya, meminum obat, ya, dan dia terus hidup, madamat biadil musab bihima, jar, menelan obat itu, ya, dan dia ala qaidil haya, dia tetap hidup. Kalau tidak, maka dia penuh dengan mabuk dan penuh dengan keletihan. Nah, ولا يتغير الفضيلة في أي سير وسواء سلك المرء طرائق الدنيا أو سلك طريقا للآخرة فإن قواعد الفضائل لا تتغير فالآمن ملهوم والقانت محروم ولم تكتب السلامة إلا ولم تكتب السلامة إلا لمن خاف ورجا ففاز ونجا. ولم تكتب السلامة, ya. Maka launul fadilah, ya, tipe keutamaan ini kan, ini harap dan takut itu kan merupakan fadail, merupakan fadilah, sifat kebaikan, sifat kemuliaan. Ini tidak berubah di jalan manapun. Orang jika punya takut dan harap yang seimbang, lan yataghayyar launul fadilah fi ayyi sairin, dalam menempuh apapun, baik dalam menempuh urusan dunia atau menempuh urusan akhirat, tidak akan berubah. Orang yang mempunyai fadail itu, fadilah itu, karena kaidah fadail itu la tatagayyar, ya, akhlak itu tidak akan berubah. Fal amin madhumun wal qanit mahrumun, orang yang pede banget, ya, itu akan hancur. Dan orang yang putus asa juga mahrum, ya, orang putus asa itu orang yang mahrum, orang yang tidak akan memperoleh yang diharapkannya, ya. Dan keselamatan, kesuksesan hanya ditentukan untuk orang yang takut dan harap sekaligus, maka dia berjaya dan sukses. Nah maka orang juga, orang secara umum nih, orang katakanlah tidak punya sifat fadilah itu, tetapi dia akan sukses, mesti indikasinya adalah dia dalam kondisi harap dan takut, ya. Namun dia tidak mempunyai sifat itu dan akan hilang begitu saja, besok nggak bisa diulang.
Itu. Atau katakanlah dia sudah nyerah lah. Setelah dia berupaya sehabis-habisnya, ini namanya ekspresi, ya, ekspresi harap itu sudah. Harap dia itu sudah diungkapkan dalam bentuk usaha yang maksimal. Rupanya belum dapat baik, udah habis. Maka harapnya itu turun, ya, takutnya yang naik. Gitu. Waduh, kayaknya nggak berhasil. Nah, ketika takutnya pun udah naik, sampai udah turun lagi tuh takut. Bodoh ah. Nah, seimbang tuh. Harap dengan takut. Itu merupakan alarm bahwa Allah akan ngabulin. Ketika orang sudah habis upaya dan tidak beriktimad kepada dirinya sendiri, ya, lupa udah. Kan tenang tuh, enggak inhiraf ke pede banget, enggak inhiraf ke putus asa banget. Dia udah berpikir hidup lain, cara lain, secara realistis. Dia tetap dengan hidup itu. Kalau enggak, masih mumet aja mikirin itu, hancur semua, ya, perjalanannya. Enggak, ini tetap seimbang, ya. Tiba-tiba cair. Pak, cair pak, besok ambil pak. Wallah. Dan ini akan tetap seimbang jiwanya. Alhamdulillah ya Allah, udah. Tapi coba orang yang harap banget berhasil, wow, udah yes, habis tuh duit 2 hari juga. Ya, nggak seimbang jiwanya sejak awal. Ya. Apalagi orang yang putus asa banget begitu. Udah putus asa udahlah, dapat jantungan langsung copot tuh. Ya, orang yang dalam keadaan seimbang, ya, itu indikasi bahwa Allah memberikan dengan baik. Tetapi tidak bisa diulang karena itu bukan sifatnya. Ya, karena masalah berhasil dan gagal itu bukan upaya kita yang menentukan Allah, tetapi bagaimana kita menjalani hidup ini. Ya. Kenapa? Karena tidak akan maju apa yang ketentuan Allah itu meskipun kita ngegas juga. Ya. Udah habis gas kita injak, nggak bakal maju itu. Atau kalau kita juga gigi satu slow, itu nggak bakal jauh. Ya. Jangan kurang usaha yang menjadi syariat Allah, ya, dan serahkan kepada Allah. Itu hanya lahir dari orang yang mempunyai akhlak, sehingga halnya berada bainal khaufi war roja, itu hal mereka, ya. Dan itu akan terus dia hidup dengan keseimbangan, itu akan terus begitu, ya. Kalau kadang-kadang kita Allah memberi sekali-kali, ya sekali-kali doang. Kedua kali kok nggak begini, lain lagi rasanya. Soalnya ini mah gedean, ini mah kemarin mah kecit. Perasaannya begitu, benar bukan kecit atau gede. Ini mah sampai deg-degan, ini mah gede banget ini. Soalnya kalau berhasil, waduh, ya baju bocah udah dibuang-buangin aja udah semua. Ya, lebaran itu udah daging, udah rantang tuh diisi semua daging. Lah udah ngarep baik belum ada apa-apa itu. Ya. Taib. At-tariqul aqwam. Nah, ini tadi kita sudah bisa membayangkan cara menempuhnya seperti itu. Ya, tariqus suluknya bahwa hidup ini tidak akan luput daripada, ya, aral-aral, dan yang menentukan hasil tidak berhasil itu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Orang mesti mengetahui bagaimana untuk mendapatkan keseimbangan bainal khauf war roja. Naam. As-salisu at-tariqul aqwam wa yanju fi duljati man lam yansa aqabatan takhattaha fafariha aw uqbatan abara biha fa sabara wa kanat tatajalla lahu suwarul awaqibi
سيئة المنظر لو أمن واجترأ فقدر لرجله وخطوه حتى لا تزل قدمه ولكنه كان كلما أسرف في رغبته وخوفه ذكر الله إذ يقول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فكأن قلبه مضى. نعم. Mana wa yanju fi daljatil khawf man lam yansa aqabatan takhattaha papariha. Orang yang tidak lupa dengan hambatan yang akan dia lalui, maka dia akan selamat memasuki rasa takutnya tuh. Yanju fi daljatil khawf, selamat memasuki masa ketakutan itu. Dalja itu tempat ruang berjalan ya, itu dalja ya, lorong ya. Orang selamat memasuki lorong ketakutan. Siapa yang selamat? Orang yang tidak lupa kepada akibat yang akan dia dapatkan, sehingga dia dapat bergembira ya. Orang yang tidak lupa hambatan-hambatan yang akan dia lalui. Jika dia tidak lupa bahwa hidup ini ada hambatan-hambatan yang dia lalui, maka dia akan selamat dari rasa ketakutan ya, sehingga dia terus gembira ya. Tidak. Begitu juga hambatan yang akan dia lintasi, maka dia bersabar. Ketika dia melalui hambatannya, dia bersabar. Apabila sudah dia lalui, maka dia gembira. Oleh karena itu tatajallallahu suwarul awaqib ya. Gambaran awakib, akibat-akibat, hambatan-hambatan itu sudah nampak padanya, itu sudah dalam prediksinya ya, menjadi sebuah pemandangan yang buruk. Kalau dia merasa aman, pede dan terlalu berani, dia terus melangkah, maka dia akan tergelincir. Dia enggak memperhitungkan bahwa di sana akan ada hambatan-hambatan. Dia berani aja, pede, dia jatuh. Tetapi jika orang yang punya perhitungan bahwa di sana akan ada hambatan-hambatan, maka dia orang yang selamat memasuki masa kecemasan itu ya. Tetapi juga ketika dia terlalu berlebihan takut, maka ketika dia ketika dia mengalami ketakutan yang berlebihan, maka dia ingat Allah berfirman, qul ya ibadi, wahai hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang berlebihan melakukan dosa, janganlah engkau berputus asa dengan rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Ini dalam perjalanan akhirat. Orang yang tidak lupa kepada bahwa perjalanan itu penuh hambatan yang harus dia lalui, dia selamat dari ya masa ketakutan itu. Atau ada hambatan yang mesti dia lintasi ya, sehingga di matanya itu, di depannya itu sudah ada gambaran-gambaran yang buruk. Kalau dia lalui dengan tanpa pikir akibatnya, itu akan jatuh. Maka ketika dia ketakutan, ingat bahwa Allah ya berfirman, jika engkau terlampau berlebihan, ingatlah bahwa Allah mengampuni semua dosamu. Ya, kita break sholat.
setengah jam insyaallah. Al-Fatihah.